Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film psychological horror terbaik Jepang yang berjudul Cure. Bercerita mengenai seorang detektif yang menyelidiki pembunuhan massal yang dilakukan beberapa orang. Yang anehnya, setiap korbannya memiliki kesamaan, yaitu huruf X besar yang disayat di leher mereka. Sementara para pembunuhnya selalu ditemukan dalam keadaan linglung dan seolah lupa kenapa mereka membunuh korban-korbannya. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya kembali mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan kita lanjutkan. Ini dia, Cure. Kenichi Takabe adalah seorang detektif kepolisian yang hidup bersama sang istri yang memiliki kondisi mental yang tidak stabil, bernama Fumie. Di malam yang seharusnya dihabiskan Takabe dengan Fumie itu, Takabe malah mendapatkan panggilan bertugas untuk datang ke sebuah hotel melati dan menyelidiki pembunuhan seorang pelacur oleh seseorang yang menyewanya. Di dalam kamar mandi hotel, Takabe menemukan pisau yang dipakai pria itu untuk memutus urat nadi leher sang pelacur, juga setelan baju lengkap dan kartu identitas sang pembunuh yang ditinggalkan begitu saja. Bahkan anehnya, sang pembunuh itu juga masih ada di dalam hotel, lebih tepatnya bersembunyi di lemari alat kebersihan dengan masih telanjang bulat. Pembunuhan itu ternyata hanyalah salah satu dari sekian kasus pembunuhan dengan detil yang sama, yaitu setiap korbannya selalu memiliki tanda X yang disayat dengan pisau di leher mereka. Tapi anehnya, semua pembunuhan itu dilakukan oleh tersangka pembunuh yang berbeda-beda di setiap kasusnya, membuat Takabe heran dan ingin mencari tahu apa hubungan semua tersangka kasus ini. Apalagi saat laporan khusus itu berhasil dibuat, mereka tahu bahwa semua pembunuh itu ternyata mengakui pembunuhannya, tapi tak bisa menjelaskan apa alasan mereka melakukan pembunuhan. Mereka selalu linglung saat ditanyai motivasi apa yang mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan. Takabe bersama partnernya, seorang psikolog kriminal bernama Sakuma, kemudian menyimpulkan bahwa semua pembunuh itu ternyata memiliki kontak dengan seorang pria yang sama yang mereka temui sesaat sebelum melakukan pembunuhan. Pria misterius yang masih belum diketahui Takabe dan Sakuma itu adalah Mamiya, yang anehnya sama sekali tak memiliki perawakan yang mencurigakan dan bahkan memiliki masalah dengan ingatan jangka pendeknya atau biasa disebut dengan amnesia. Mamiya selalu nampak linglung dan bingung tentang apapun, termasuk ia selalu lupa tentang siapa namanya sendiri dan di mana ia sedang berada. Ia justru menanyakan pertanyaan tentang dirinya sendiri itu kepada setiap orang yang ditemuinya, yang tentu membuat mereka iba. Termasuk saat Mamiya bertemu dengan Satoshi, seorang guru SD yang setelah melihat kelinglungan Mamiya itu menjadi kasihan dan akhirnya membawa Mamiya ke rumahnya untuk besok akan Satoshi antarkan ke kantor polisi terdekat. Di rumahnya, Satoshi coba menggali ingatan Mamiya dan semua informasi tentang identitas Mamiya agar besok lebih mudah baginya untuk membuat laporan orang hilang di kantor polisi. Satoshi coba memancing ingatan Mamiya dengan menjelaskan siapa dirinya sendiri, yang sayangnya juga tak membuat Mamiya bisa mengingat siapa dirinya. Mamiya malah dengan seenaknya sendiri menyalakan api untuk membakar rokoknya, yang anehnya kemudian membuat pandangan mata Satoshi jadi kosong dan menuruti perintah Mamiya untuk menceritakan setiap detail dari kehidupan Satoshi dan istrinya. Itulah saat terakhir yang cukup damai untuk kehidupan Satoshi dan istrinya, sebelum Satoshi membunuh istrinya sendiri, lalu lompat dari lantai 3 rumahnya dan mencoba bunuh diri. Sampai di sini kita masih tak tahu apa yang dilakukan Mamiya kepada Satoshi untuk kemudian bisa membuat Satoshi membunuh istrinya sendiri. Bahkan saat diinterogasi Takabe, Satoshi seperti pelaku pembunuhan yang lain yang mengakui pembunuhannya, tapi tak bisa menjelaskan
apa motivasi yang mendorong dirinya untuk melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri. Mamiya sendiri sudah pergi dari sana. Ia ditemukan polisi patroli yang sedang berkeliling dan mengkhawatirkan keselamatan Mamiya yang sedang berada di atap rumah seseorang. Sebab itu ia dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai kenapa ia berada di atap rumah seseorang itu. Tapi dengan linglungnya, Mamiya tak bisa menjawab satupun pertanyaan polisi tentang identitasnya. Ia tetap menunjukkan gejala seperti pasien amnesia yang terus bertanya tentang aku siapa, aku di mana, dan aku kenapa. Mengetahui kelinglungan Mamiya, polisi jadi kasihan sehingga menghentikan pertanyaannya dan malah mempersilahkan Mamiya untuk mendinginkan kepalanya dengan memperbolehkan Mamiya merokok. Polisi patroli itu malah berbagi rokok dan mengobrol ringan dengan Mamiya. Mamiya lalu meminta Oida, nama polisi itu, untuk melihat nyala api di koreknya. Hipnotis Mamiya pun berjalan dan reaksi Oida jadi sama seperti Satoshi yang jadi berpandangan kosong menatap api korek itu dan menuruti perintah Mamiya untuk menceritakan setiap detail dari kehidupannya kepada Mamiya. Selanjutnya sudah bisa ditebak. Di depan pos polisi mereka, Oida membunuh teman jaga patrolinya dengan sangat enteng dan tanpa sebab. Mamiya sendiri yang kemarin mendapatkan rujukan dari Oida sebelum Oida melakukan pembunuhannya, kini sudah berada di rumah sakit untuk memeriksakan kejiwaannya. Tapi itu hanyalah akan menjadi kisah pembunuhan yang lain, sebab psikiater yang memeriksanya itulah yang kini jadi targetnya untuk menjadi pelaku pembunuhan berikutnya. Mamiya meminta izin untuk menyalakan rokoknya, sama persis seperti yang sebelumnya ia lakukan kepada Satoshi dan Oida. Namun ia dilarang, sebab klinik pengobatan seperti itu tak mengizinkan siapapun merokok. Tapi trik hipnotis Mamiya tak hanya ia bisa lakukan dengan api, melainkan juga dengan air. Psikiater itu pun menatap air yang ditumpahkan Mamiya di lantai dan menuruti perintah Mamiya untuk menceritakan siapa dirinya dan setiap detail kehidupannya. Disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata Mamiya tak hanya meminta para korbannya untuk menceritakan detail kehidupan mereka, namun juga memberikan sugesti agar mereka membunuh seseorang sebelum Mamiya selesai dengan sugestinya lalu pergi meninggalkan korbannya. Tak perlu waktu lama, psikiater itu langsung pergi ke sebuah toilet umum pria dan membunuh seorang laki-laki yang tak dikenalnya dengan meninggalkan huruf X di leher lelaki itu sesuai perintah Mamiya. Kembali kepada Oida yang kini telah tertangkap dan diinterogasi oleh TKP bersama Sakuma. Dari interogasinya kepada Oida, juga penjelasan dari Sakuma, TKP tahu bahwa Oida seperti punya tanda-tanda sebagai korban hipnotis, yang dibuktikan dengan kegundahan Oida saat melihat cahaya kecil di senter Sakuma yang membuatnya mengingat sugesti hipnotis Mamiya. Namun saat diminta menyebutkan nama orang yang menghipnotisnya, Oida seperti sudah diprogram untuk tak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi berkat berita pembunuhan sang psikiater yang kini masuk ke radar polisi, juga rekaman kamera CCTV yang menunjukkan siapa yang ditemui sang psikiater sebelum ia melakukan pembunuhan pun, polisi jadi bisa menangkap Mamiya. Mamiya pun diinterogasi para polisi. Tapi mereka semua menyerah karena Mamiya terus saja berputar-putar, tak menjawab pertanyaan para polisi, yang bahkan masih menanyakan pertanyaan interogasi pertama, yaitu siapa namanya. Untuk itu, TKP ambil bagian dan menginterogasi Mamiya untuk mau menyebutkan namanya dan mengakui perbuatannya. Namun Mamiya justru melawan interogasi TKP itu dengan justru menanyai balik TKP tentang identitas TKP sendiri. Jawaban memutar Mamiya itu pelan-pelan membuat TKP marah dan kehilangan kesabarannya. TKP pun terpaksa ditarik keluar ruangan interogasi oleh Sakuma, karena kini TKP sama sekali tak bisa objektif untuk mencari fakta dan justru dikuasai amarahnya. Pemeriksaan Mamiya pun berlanjut dengan inspeksi baju Mamiya
untuk mencari apakah selama ini ada alat yang dipakai Mamiya untuk menghipnotis korban-korbannya. Tapi mereka tak menemukan satupun alat yang bisa mereka curigai, dan malah menemukan sebuah keanehan, yaitu luka bakar yang amat besar di punggung Mamiya. Itu membuat AKP mendatangi lokasi di mana Mamiya mungkin mendapatkan luka bakar itu, yaitu sebuah pabrik peleburan baja tempat kerja Mamiya dulu. Tapi justru dari teman kerja Mamiya, AKP jadi dapat alamat rumah sewa Mamiya yang membuatnya jadi punya akses penyelidikan yang lebih luas. AKP pun mendatangi rumah sewa Mamiya dan menemukan fakta bahwa Mamiya ternyata adalah mantan mahasiswa psikologi yang memiliki ketertarikan kepada hipnotis dan mesmerisme. Banyak sekali buku dan arsip tentang hipnotis dan mesmerisme yang bisa ditemukan AKP di rumah sewa yang terbengkalai itu. Apalagi di sana, AKP menemukan adanya bangkai monyet yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat tangan dan kakinya saling menyilang, juga sayatan berbentuk X di leher bangkai monyet itu. Segera hal itu membuat AKP menyadari bahwa Mamiya bukanlah seorang dengan masalah ingatan. Mamiya bukanlah orang dengan amnesia, melainkan seorang ahli hipnotis yang mampu menghasut seseorang untuk melakukan pembunuhan dengan bantuan media repetitif seperti api dikoreknya atau aliran dan debit tetesan air. AKP pun jadi semakin heran dengan motivasi Mamiya dan skala misteri yang meliputinya. Tapi yang tak disadarinya, justru ia mulai masuk terlalu dalam di permainan yang dibuat Mamiya itu, dan justru sudah terpengaruh oleh jeratan hipnotis Mamiya. Di satu momen setelah menyelidiki rumah sewa Mamiya itu, tanpa ada hal apapun sebelumnya, pikiran AKP tiba-tiba membawanya mengkhawatirkan istrinya yang sakit mental itu. Ia pun segera pulang dan ingin memastikan keadaan istrinya aman. Namun AKP terlambat, sebab apa yang dilihatnya justru adalah sang istri yang sudah tewas gantung diri. AKP pun menangis histeris melihat kematian istrinya di ruang makan mereka itu. Tapi ia segera disadarkan oleh Fumie yang membangunkannya dan menunjukkannya bahwa penglihatan tentang Fumie yang gantung diri itu sepenuhnya hanyalah halusinasi AKP. Itu membuat AKP sadar bahwa Mamiya juga menjadikannya objek dalam permainan pikiran yang dibuatnya. AKP semakin marah dan ingin segera menyelesaikan kasus itu agar Mamiya segera mendapatkan hukuman setimpal. Ia pun mendatangi Mamiya yang kini sudah dipindahkan ke bangsal rumah sakit jiwa dan berniat menginterogasinya. Tapi justru kedatangannya langsung disambut dengan ucapan Mamiya yang menanyai AKP apakah AKP sudah melihat istrinya mati atau belum. Disitulah AKP jadi semakin heran bagaimana cara Mamiya menanamkan sugesti hipnotisnya. Padahal AKP sendiri menyadari bahwa Mamiya tak pernah mengatakan apapun untuk AKP bisa memiliki penglihatan tentang istrinya yang gantung diri itu. Tapi justru keheranannya itu dimanfaatkan Mamiya untuk menggali lebih dalam tentang emosi dan identitas AKP. Untuk selanjutnya, ia tanamkan pengaruh yang semakin dalam di alam pikiran bawah sadar AKP. Sugesti yang ditanamkan Mamiya tak lain adalah agar AKP membunuh istrinya sendiri. AKP lalu pulang, menjalankan sugesti yang sudah diberikan Mamiya itu. Ia pelan-pelan menyadari rasa frustasinya tumbuh semakin besar saat melihat istrinya yang punya penyakit mental itu, yang kemudian membuatnya merasa bahwa Fumie hanyalah menjadi beban dalam kehidupannya. Sehingga di satu titik, AKP memutuskan mengambil pisau dan ingin menghabisi nyawa istrinya itu. Namun rasa sayang dan kesadaran moral bahwa membunuh adalah sebuah kesalahan menggagalkan AKP dari niat jahat yang sudah ditanam Mamiya, dan justru lebih memilih berdamai dan memindahkan Fumie ke rumah sakit jiwa. Sementara itu, ternyata tak hanya AKP yang jadi semakin tertarik untuk mendalami kasus Mamiya, melainkan juga Sakuma. Sakuma bahkan berhasil mencari bukti baru dari arsip-arsip di rumah Mamiya dan menemukan sebuah rekaman video yang ada di sana. Video lawas itu ternyata memutar adegan tentang seorang wanita yang tengah duduk, sementara di depannya ada seorang pria
yang menggambar lambang X di udara. Belakangan diketahui bahwa wanita yang ada di video itu bernama Suzu Murakawa, yang kemudian ternyata menjadi pembunuh dari putranya sendiri di tahun 1898. Anehnya, mayat putra Suzu itu ditemukan dengan tanda X di lehernya, persis seperti semua korban dalam kejahatan yang dibuat Mamiya. Sakuma menduga bahwa Mamiya adalah seorang utusan atau anggota Mesmer, sebuah ajaran sesat kuno yang melakukan pembunuhan dengan metode hipnotis sebagai semacam ritual persembahan nyawa. Tapi justru, keanehan kini ada di wajah Sakuma yang setelah menjelaskan dugaannya kepada Takabe itu, tiba-tiba jadi merasa lemas. Ia lalu berhalusinasi, di mana Sakuma melihat Takabe menyudutkannya dan berusaha membunuhnya. Sakuma yang menyadari bahwa itu hanyalah halusinasi, kemudian meminta izin untuk beristirahat, yang justru membuat Takabe menyadari tanda-tanda keanehan lainnya, yaitu adanya tanda X di tembok kamar Sakuma. Tentu itu membuat Takabe takut. Jangan-jangan Sakuma akan menjadi alat Mamiya yang lain untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain lagi. Benar saja, beberapa hari setelahnya, polisi menemukan sebuah tubuh yang sudah tak bernyawa di rumah Sakuma. Tapi itu adalah tubuh Sakuma sendiri, yang ternyata bukannya membunuh orang lain seperti korban-korban Mamiya sebelumnya, tapi malah bunuh diri. Mamiya sendiri ternyata berhasil kabur dari bangsal rumah sakit jiwa dengan membunuh para penjaga dan perawat di sana. Takabe tahu, tempat pelarian Mamiya tak lain adalah lokasi yang ada di video yang ditemukan Sakuma di rumah Mamiya, yaitu sebuah gedung tua di tengah hutan yang sudah sangat usang. Ternyata tebakan Takabe itu benar, dengan Mamiya yang kemudian datang tak lama setelah ia tiba. Tanpa banyak basa-basi, Takabe langsung mengakhiri nyawa Mamiya saat itu juga dengan pistolnya. Takabe lalu menjelajahi gedung itu dan menemukan sebuah fonograf tua yang memutar rekaman berisi cara-cara melakukan hipnotis, persis seperti yang dilakukan Mamiya sebelumnya. Adegan selanjutnya beralih ke rumah sakit jiwa tempat Fumie dirawat. Seorang perawat mendengar bunyi mendecit dari sebuah kursi roda yang ditempati Fumie yang telah tewas dengan tanda X terpahat di lehernya. Tapi tak ada satupun tanda yang tertinggal, sehingga tak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Film pun ditutup dengan sangat ambigu, yaitu Takabe yang terlihat sedang makan malam di sebuah restoran, di mana seorang wanita yang setelah melayani pesanan Takabe, kemudian mengambil pisau dan meneruskan pola pembunuhan acak seperti yang dilakukan korban-korban Mamiya sebelumnya. Dan dengan itu, Cure tamat. Ending yang ambigu membuat banyak orang menduga bahwa Takabe lah yang menjadi pengganti Mamiya dan meneruskan ritual persembahan nyawa Mamiya. Tapi beberapa orang yang lain berpendapat bahwa Takabe sepenuhnya bersih dari tuduhan, dan justru ternyata selama ini ada utusan Mesmer yang lain lagi selain Mamiya yang juga melakukan ritual persembahan nyawa. Menurut Anda bagaimana? Takabe kah? Atau memang ada utusan Mesmer yang lain lagi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng